pemirsa, sudah 2 senator kita dengar. Sekarang giliran senator dari The Ruling Party. Boleh tamat sedikit Bang, sedikit aja. Ini menyangkut tadi Bang Amir tadi. Dan Saudara Denny tadi sudah menyatakan ada keinginan untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang Peradilan Tipikor. Dan ingin mengambil lagi peradilan tipikor ini ditarik lagi ke pusat. Ini menurut saya harus dikaji lebih mendalam, uang yang cukup besar. Bayangkan saja ini kejaksaan sudah teriak-teriak dengan kita untuk biaya membawa perkara saja dari Bekasi ke pengadilan ke Jawa Barat itu tidak ada uang. Negara belum menyediakan uang. Jadi tidak sesederhana. DPR setuju. Cuman kita sampai saat ini yang namanya rapat dengan Kementerian Keuangan, Menko Polhukam itu tidak pernah ada. Politik hukum tentang anggaran pemerintah belum jelas. Baik, jadi kesimpulannya sulit kalau ditarik ke pusat. Bagaimana perkara dari Timika, dari Manowari harusnya dilihat. Darul Ikhlas, Yadi tadi bilang mau impeach ruling party. Terima kasih Bang Karni. Dan terima kasih juga buat Bung Yani. Semangat sekretariat gabungan Sesgat. Beliau sayang banget dengan Pak SBY. Saya jadi terima kasih Pak. Dan saya rasa apa yang dikatakan Bung Yani ini introspeksi bagi semua pembantu presiden, wakil menteri dan wakil menteri. Hati-hati. Seperti yang dikatakan Hotma tadi. Hati-hati. Jangan juga kita yang dulu lawyer koruptor, korupsi, udah jadi menteri kebalikannya galak banget. Mau koruptor. Itu nggak baik. Dulu bela-bela. Jadi yang saya maksudkan di sini, saya bukan mau kritik Amir. Amir, Denny, apapun pembantu presiden, dan saya loyalis presiden, saya siap mengamankan mereka berdua. Nah, kan itu. Ya. Tapi sekarang yang aku mau kritisi kalian semua, Indonesia Lawyer Club. Kan Bung Amir tadi mulia. Maksud dia kaitan dengan remisi ini apa? Rakyat miskin karena koruptor. Kawan-kawan lawyer, Bang Hotma, Bang Juniper Girsang, Tommy Syotang yang di sebelah Bang Amir. Ini koruptor ini, yang Bang Hotma bilang yang mengkorupsi ini, kenapa mereka berani korupsi? Karena lawyer-lawyer ini jago-jago. Jago-jago. Karena itu aku mohon, bantulah Bang Amir, biar nanti kalau kaitan remisi begini Bang Amir. Tolong perintahkan hakim itu hukum seberat-beratnya. Baru diremisi. Jangan hukumannya ringan, diremisi. Jadi maling ayam lebih lama hukumannya. Ini Bang, tolong Bang Amir ya. Aku jaga Bang Amir. Sayang Denny sudah pergi. Jadi kaitan Denny, disinilah. Saya dengar Bang di Jakarta Lawyers Club. Denny jelas bukan Denny Kalimalang. Kalimalang lagi. Sorry, Kalimang. Salah tadi kan Suding. Jadi gini Bang Denny. Jadi maksud saya begini. Saya dengar sekali kemarin bagaimana Patrialis Akbar. Denny, kau rasakan sekarang kan? Kau kan orang teori. Rasakan prakteknya. Karena itu dia kabur. Bahaya Bang. Mau dokter, apalagi profesor, lebih baik aku. Kan aku suka bilang, aku nggak S3 tapi S lilin. Tapi tolong, saya pinjam kata-kata Hotma. Kita semua kaitan dengan amanat penegakan hukum, tolonglah. The man behind the gun. Siapa di belakang undang-undang itu? Dan rakyat kasihan dengan korupsi, tapi bantu Bang Amir. Kawan-kawan lawyer yang hebat-hebat ini. Tolonglah, yang biasanya bela koruptor sebulan 3, setahun 10 korupsi. Tolong kurangi dikit bos. Itu aja yang aku minta. Jadi itu Bang ya. Iya. Jadi Bang, tapi begini. Kaitan dengan kawan-kawan ini, kenapa hukum kita sekarang kacau? Hukum kita kacau karena kita sudah salah kaprah. Salah kaprah itu apa? Lawyer nalurinya membela. Itu lawyer. Jaksa nalurinya menuntut.
polisi menangkap. Tapi sekarang polisi naluri membela, jaksa udah nggak tahu lagi aku. Susah aku bilang, itu ada jam pidum. Ya, hal-hal jampitsus. Ini sekarang tolonglah kembali ke tupoksinya. Dan kalau Bang Amir sekarang begini, kita harus dukung. Memang dia harus begitu. Iya, terima udah. kasih. Hakim Agung. Terima kasih Pak Karni. Kalau topik kita adalah hakim membebaskan, Ya. maka saya memulai dengan wewenang hakim. Wewenang hakim yang diamanatkan secara atributif langsung dari undang-undang diatur di pasal 193 ayat 1 KUHP. Dia boleh memutus bebas, pidana atau percobaan. 191 ayat 1 itu membebaskan. Itu betul juga, tapi itu membebaskan. Yang saya artikan secara luas 193 ayat 1 KUHP. Yang tadi 191 ayat 2 itu. Nah, oleh karenanya tidak ada keheranan kalau hakim itu membebaskan siapapun, apa koruptor, apa teroris, sejauh tidak terbuktinya fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan. Itu yang pertama. Jaksa juga jangan heran kalau dia menuntut bebas, walaupun dia mendakwa tadinya. Ketika terungkap di persidangan bahwa tidak ada bukti-bukti secara hukum yang kuat, yang belum ada advokat meminta agar kliennya tidak dihukum, yang tidak ada. Paling-paling dia mengatakan ex quo et bono, itu saja maksimal. Nah, oleh karena itu tidak ada hal yang diherankan kalau hakim membebaskan siapapun, apa Muhammad Muhtar atau siapapun dia, sejauh hakim melihat dalam pembuktian sebagai puncak dari acara persidangan itu memang ditemukan tidak ada. Ya, persoalannya Pak Karni, persoalannya hanya satu saja. Kalau dalam putusan itu ditemukan indikasi bahwa intervensi itu mempengaruhi putusan hakim, dan ini tugas KY secara undang-undang konstitusi. KY bertugas ini. Kalau ICW, saya tidak keberatan. ICW ini memang pengawas masyarakat. Itu boleh-boleh saja. Justru memperkuat perbedaan pendapat yang memperkuat keadaan. Hanya saja ICW juga harus proporsional. Itu. Problem masyarakat bukan itu, Pak. Ya, masyarakat harus direspon. Artinya, maling ayam, maling kelapa, nggak ada yang bebas, Pak. Giliran koruptor pada bebas. Pak Karni, publik harus mendapat pembelajaran tentang pembangunan hukum. Harus mengerti kenapa ini bebas, yang berat, yang ringan dihukum. Bagaimana mencuri kakao itu mesti dihukum. Itu juga kajian-kajian. Tidak harus dibebaskan juga. Bagaimana tanggung jawab perkebunan? Hanya saja perlukah dibawa ke pengadilan, atau penyidik dan penuntut sudah mempunyai hak untuk melepaskan. Kan belum punya hari ini. Belum ada plea bargain untuk para penyidik maupun Jadi hukum. Pak Gayus melihat tidak ada yang aneh dari keputusan. Saya tidak melihat kasus, tapi saya melihat kerangka mengenai bebasnya terdakwa. Sebelum jadi hukum, dia belum koruptor. Dia belum koruptor. Kecuali dia telah dihukum bersalah, dia koruptor. Jadi tidak ada koruptor dibebaskan. Tidak pernah ada istilah itu. Tersangka dibebaskan. Tersangka dari dibebaskan. tuduhan korupsi. Kalau tersangka bukan hanya koruptor, tersangka maling ayam juga tersangka itu. Iya, tapi jarang sekali tersangka maling ayam yang bebas. Itu tugas lembaga-lembaga pengawasan yang ditunjuk oleh konstitusi dan undang-undang. KY misalnya, dia boleh mengeksaminasi. Apa nggak berubah suara Pak Gayus setelah jadi hakim agung di Bandung? Saya pikir tidak. Ini kan masalah akademis. Berkata seperti itu bukan politis. Jadi kalau saya bicara politis malah berbeda. Betul. Baik, Pak. Saya Pati. Saya tapi. Pak saya tapi melihat, ya ini debatnya udah panjang tuh. Dengan percakapan dari permulaan sampai sekarang ini, ya, ada banyak orang dengan beberapa perkecualian yang tidak tahu professional ethics. Tidak tahu. Tadi ada yang menyalahkan ICW, tapi yang menyerang ICW itu sendiri. Seperti pantat belanga menyalahkan pantat kuali, sama-sama hitamnya.
Nah, ini Pak Menteri ada. Ya. Saya heran, ya toh, bahwa pembantu Pak Menteri seorang guru besar itu tidak tahu bahwa untuk mengubah suatu undang-undang tidak bisa dengan ucapan. Itu harus dengan undang-undang atau paling tidak dengan perpu. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Kalau tidak, ini bukan rule of law dalam konstitusi, tapi rule of man. Itu satu, Pak. Kemudian saya memang KUHP itu ada mengatakan bahwa kalau putusan bebas tidak boleh naik banding atau kasasi. Tapi saya baru kemarin dulu menemukan catatan dari Mahkamah Agung, jurisprudensi dari Mahkamah Agung. Dewasa ini, kata Mahkamah Agung, putusan bebas itu belum bisa dapat dipertanggungjawabkan sehingga bisa naik banding atau kasasi. Ini punya banyak implikasi, Pak. Tapi saya tidak mau masuk untuk mengatakan bahwa hakim itu begini, begitu. Sudahlah, itu urusannya. Ya. Sekarang saya juga mau kasih tahu, mengapa tadi dibilang rakyat menuntut. Karena rakyat melihat bahwa ada putusan-putusan yang dipandang dengan mata rakyat itu tidak betul. Begitu loh, Pak. Nah, jadi kalau ini diteruskan, kita akan jadi seperti VOC. Tunggu waktunya, hancurlah negara ini. Nah, apakah Bapak Presiden akan ikut campur tangan? Nah, kita tunggu saja pidato beliau yang begitu menawan hati. Tapi saya tidak mau masuk ke sana karena di sini ada banyak sekali orang-orang Demokrat bisa atakiran saya. Jadi saya hanya mau mengatakan begini, Pak. Ya. Sebetulnya yang salah itu siapa? Kalau pengacara seperti tadi dikatakan, itu ada pepatah Belanda yang mengatakan, "Dienst brood men eet, dienst woord men spreekt." Atau kalau dalam bahasa Inggris, "He who pays the piper calls the tune." Karena saya bayar Anda harus bela saya. Itu para pengacara dewasa ini di Indonesia. Kalau di luar negeri ada cara-caranya tersendiri. Loh, saya ini sebagai mantan pendidik yang sebentar lagi berusia 80. Saya merasa saya mendidik SH itu sarjana halal. Ternyata mereka setelah lulus jadi sarjana haram. Itu, Pak. Sekarang kalau kita mengatakan amburadunya negara kita ini mengenai penegakan hukum, kita harus lihat sistemnya betul apa tidak. Ini mulai dari sistem. Kalau sistemnya tidak betul, itu salahnya pemerintah dan anggota DPR. Mereka bisa bikin, mereka bisa pluntir, mereka bisa rekayasa, begitu loh, Pak. Sehingga terjadilah sistem yang sedemikian. Saya dengan menghormati para anggota DPR, saya teringat apa yang ditulis oleh Selvi Roni. Politicians are just like gangsters. You never catch them except red-handed. Harus ditangkap basah. Dan itu urusannya KPK. Kemudian saya baru tadi buka. Itu saya juga agak heran. Orang Indonesia ini tidak ada aturan di dalam undang-undang KPK untuk membuka KPK di daerah-daerah. Tidak ada itu. Kalau Bapak mau kita bikin suatu perdebatan terbuka. Ada perwakilan, tapi bukan cabang-cabang. Lain, Pak. Perwakilan dan cabang. Bapak dari daerah Melayu yang pandai berbahasa Indonesia bisa membedakan antara perwakilan dan pengadilan. Itu. Kemudian, kalau sistemnya ini rusak atau sudah baik, maka yang salah itu implementasi. Nah, implementasi ini siapa yang bikin rusak? Kalau jaksa itu ada yang mengatakan jika ada korupsi silahkan aku yang nanti peroleh. Kalau hakim hubungi aku kalau ingin menang. Kalau polisi dan semua begitu, Pak.
Jadi kalau menurut saya mau titip sama yang terhormat Bapak Menteri ini. Dulu waktu bentuknya KPK itu dengan catatan akan dibersihkan tikus-tikus di Blok M itu. Baik tikus-tikus berbintang maupun tikus-tikus berbaju seragam. Ternyata tidak ada apa-apa itu. Orang cuma lihat kumisnya saja, lain tidak ada lagi. Tapi jangan-jangan para pendidik kita udah gagal, Pak. Para pendidik kita juga sudah rusak. Bapak, saya kira sayang itu Menteri Pendidikan tidak ada di sini. Sebelum terjadi penjualan masalah-masalah nyontek di Surabaya itu sudah pernah ada di Medan, tapi menterinya blow on saja itu. Baik, pemirsa, kita istirahat sejenak.